Kadang-kadang sudah ada yang ngugempel. Boleh jadi dari tokonya dikasih yang kadaluarsa. Mungkin. Karena begini, kalau soal merek, maaf dalam... Tragis, suami lempar istri dengan piring gara-gara rasa nasi tidak enak. Ini Eka 30 tahun warga desa Beleke atau apa namanya ya, Ma ya? Di mana tuh? Di Lombok Tengah. Menjadi baru pulang dari Lombok kemarin. Ya ini kejadiannya baru juga kemarin, Mah. Ini korban KDRT. Jadi korban itu dilempar piring oleh suaminya gara-gara pas makan rasa nasinya tidak enak. Dilempar itu piring kena tangan sang istri sampai luka. Piringnya belah? Iya, pecah tampaknya. Akhirnya ke dokter, diurus ke tim kesehatan dan baru diketahui bahwa katanya memang sering KDRT. Itu hanya karena nasinya tidak enak, padahal yang belanja beras pun adalah suaminya. Punten, kalau pakai rasio manusia, jaka sembung mawa peteh. Nyambung, Kenapa yang beli beras dia, yang masak bininya? Rasa nasinya tidak enak, artinya dia salah beli beras. Atau mungkin salah masaknya, kan ada yang suka yang lembek, ada yang suka bear gitu mungkin, Mah. Maaf, beras itu kan jenisnya beda. Iya. Kalau yang bear sakit, tapi anggapnya muruluk kayak nasi Padang. Atau nasi Arab. Kalau nasi nupulen mah sakit, tapi empuk. Cuman kalau kita mah orang Sunda kebanyakan nggak semua. Senangnya nasi yang pulen. Kalau orang Lombok nggak tahu nasi bagaimana. Atau maaf dalam tanda kutip, saya sendiri juga sering ngalamin. Beli beras kadang-kadang geus anu bulukan. Kadang-kadang sudah ada yang ngugempel. Boleh jadi dari tokonya dikasih yang kadaluarsa. Mungkin. Karena begini, kalau soal merek, maaf dalam tanda kutip, merek itu gampang diganti gitu. Kalau mamah belajar. Oke, tapi di luar itu semuanya mungkin kita, saya berusaha di pihak suami, Mah. Mungkin dalam kondisi capek, udah kerja, cuma makan doang kok makan tidak sesuai dengan harapan, mungkin. Tapi istri juga, kan ini juga nasinya juga belinya juga suami gitu mungkin. Intinya sih amarah jangan seperti itu ya, Mah ya. Amarah wajib dikendalikan. Wal kauzimil ghaid, harusnya nanya. Kenapa sih berasnya kok seperti ini? Mungkin bininya bilang, kan abang yang beli beras jenisnya seperti ini gitu kan. Harusnya begitu. Ini mah nggak nanya, piring terbang. Kalau di Padang, tari lilin. Pokoknya intinya suami istri itu harus menahan amarah. Yang piambeken mah istilahnya yang menyulut marah itu bisa dari apapun. Masalah kecil jadi gede. Tapi Iya. masalah gede jadi kecil selama kita pakai akal sehat. Terluka juga cakep aja. Doa istri teraniaya, Mah, temanya mah enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Doa istri yang teraniaya. Suami istri sebelum menikah berharap samawat, sakinah, mawadah, warahmah. Tapi apakah harapan yang kita inginkan terrealisir dalam kehidupan kita atau tidak? Macam-macam. Kembali orang yang berumah tangga. Rumah tangga milik berdua, suami dengan istri. Kalau dua-duanya sesuai dengan perintah Allah, mereka berpasangan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Kalau mereka berpasangan saling mencintai, saling tolong menolong, saling membantu, saling bermusyawarah ada masalah. Kemudian saling memaafkan kalau punya kesalahan. Insyaallah samawa dalam genggaman kita, amin. Tapi punten, kalau seandainya satu di antara duanya ego, tidak ada musyawarah, tidak ada saling tolong menolong, apa yang terjadi? Kayak tadi yang kita lihat artikel, gara-gara nasinya enak dilempar piring, kan yang beli beras ya. Ini yang nggak jalan. Makanya yang namanya menikah, kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Fungsi pakaian banyak. Satu, fungsi pakaian memberikan pengaruh psikologis kepada yang mengenakannya. Anda siaran di sini,
pakai baju keren, pede. Coba Anda pakai daster butut kuluh deng-deng miring. Pede nggak? Duduk di bawah pohon mangga. Karena nggak pede. Pakaian. Pakaian yang membedakan ekonomi orang. Orang kaya, orang miskin. Pakaian yang membedakan pangkat jabatan orang. No lurah, no camat, no tentara, no satpam, no satpol pp. Dari mana pakaian yang dikenakan? Pakaian pun bisa menutupi kekurangan pemakainya. Coba. Orang ada kutilnya 6. Dia pakai baju. Tahu nggak kita dia punya kutil 6? Kenapa? Ditutupin baju. Orang ada panu segede telapak tangan, blok di punggungnya. Dia pakai baju. Kita tahu nggak dia panunya gede? Kenapa? Baju. Suami istri pasangan. Masing-masing manusia punya salah. Ada kelebihan, ada kekurangan. Dalam rumah tangga kata Allah, kelebihan suami menutupi kekurangan istri. Kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Klop. Nah, kalau artikel tadi suaminya ego. Walaupun pulang kerja capek tapi nggak gitu-gitu amat. Makanya dimusyawarahkan. Kenapa kok masaknya begini? Karena abang yang beli beras. Ini kan harusnya mana nasinya. Ini kurang air dan seterusnya. Atau kalau rada-rada bau pakai pandan. Diajarin itu bini. Masih muda 30 tahun Masya Allah. Sedih kita sebagai orang tua. Kok rumah tangga pakai emosi. Padahal kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah ciptakan nggak sia-sia binatang merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsurata, manusia tegak berdiri, kepala di atas tempat otak, kemaluan di bawah tempat nafsu. Mana yang tinggi? Otak. Artinya kalau merasa jadi manusia pakai otak. Kenapa langsung lempar tuh piring? Hati-hati. Yang namanya perempuan tidak semua, kebanyakan dalam tanda kutip. Ini perempuan kebanyakan memendam perasaan. Jengkel lakinya galak. Sebel lakinya judes, pemarah, egois. Tapi gak berani berontak. Takut. Ada juga yang curhat kepada orang tuanya. Biarin deh kita doakan. Orang tuanya juga salah. Kan yang rumah tangga dia. Kalau gak salah ya sudah mundur. Gitu kan. Tapi hati-hati kalian para suami. Istri jengkel, mereka maaf, boleh jadi mereka berdoa. Karena jengkel sebel sama suami bisa jadi doanya yang buruk. Hati-hati. Doa orang yang teraniaya seperti pijaran api seret. Anda tahu nggak petasan Janwe? Ya. Nyalain seret. Langsung. Dah. Kenapa? Orang teraniaya doanya langsung dikabul oleh Allah. Makanya hati-hati suami. Jangan menyakiti istri. Khawatir istri tidak terkendali ngedoain yang buruk. Saya sebagai perempuan, sebagai emak-emak, nenek-nenek, orang tua kalian. Yuk, jangan sembarangan berdoa walaupun kepada orang yang tidak kita suka. Apalagi dengan pasangan. Ya. Seperti menepuk di dulang. Prak, muncrat ke muka kita. Jibril mengatakan, kalau ada orang berdoa buruk buat orang lain, maka yang paling terkena duluan orang yang berdoa. Sekali lagi. Kata Jibril. Kalau ada orang berdoa buruk buat orang lain, yang pertama kena orang yang berdoa. Bumerang balik ke kita. Hati-hati. Oh gitu. Jadi kalau kita teraniaya, doanya baik-baik juga tetap. Harus. Oke. Hati-hati. Siap, Mama. Oke.